Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas saya harapkan untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbis Sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan minggu yang lalu, pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, saya akan tanyakan dulu anak-anak sekalian, apa-apa saja faktor penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Karena meningkatnya dan tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap Muslim di Mekah. Oh iya, meningkatnya tekanan dari kafir Quraisy ke kaum muslimin di Mekah. Itulah salah satu faktor penyebab hijrahnya Nabi dan umat muslimin ke Madinah. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Ada beberapa faktor. Siapa? Ada satu lagi? Ya, coba. Dan tentu masyarakat baru dengan ajaran tauhid melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu faktornya juga Nabi ingin membentuk masyarakat baru. Karena kalau di Mekah tidak bisa. Di Mekah itu serba tekanan. Jadi di Madinah, sementara di Madinah itu kaum muslimin yang ada di Madinah sudah menyambut, bahkan sudah siap untuk membela Nabi dengan jiwa dan raga. Makanya dalam hal Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya di Madinah, dia ingin membentuk masyarakat baru yang berakidah tauhid. Itulah salah satu faktor penyebabnya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, bagaimana pemahaman kita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis kebijakan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah disusun oleh Ahmad Zaki Daulay, mahasiswa PPI dalam jabatan UI Imam Bonjol tahun 2020. Kesuksesan Rasulullah dalam mengembangkan Islam dan peradaban di Madinah antara lain: 1. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. 2. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. 3. Mendirikan masjid. 4. Menciptakan kesejahteraan umum. 5. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dan ini saya akan Bapak putarkan video tentang materi ajar untuk menambah wawasan kita terhadap apa kebijakan Rasulullah di Madinah. Kita sama-sama akan menyaksikan videonya ya. Perang Badar.
sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brillian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, hujan di dalam pasukan muslim ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan kami lebih padat. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum muslim berhadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silamnya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sekalian, bagaimana tadi videonya? Bisa dipahami? Bisa. Jelas? Jelas. Oke. Nah, setelah kita menyaksikan video, terus penjabaran materi ajar tadi, sekarang saatnya kita berdiskusi. Berdiskusi tentang apa-apa saja. Pertama kita bagi kelompok, baru kita akan mendiskusikan bersama, mendiskusikan kebijakan pemerintah Rasulullah pada periode ini. Nah, kita nanti masing-masing kelompok akan mendeskripsikan, menceritakan apa kebijakan pemerintahan Rasulullah pada periode Madinah. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan dan ancaman pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Madinah. Apa? Gimana hasilnya? Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai dulu persentase dari kelompok 1. Silakan, siapa utusannya kelompok 1? Sebutkan namanya dan apa hasil daripada diskusi anak-anak sekalian tentang identifikasi gangguan ancaman atau deskripsi tentang kebijakan Rasulullah. Mana yang dipilih? Ya, silakan. Langsung, di situ aja. Langsung, Assalamualaikum dan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana Sibuan, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami telah mendiskusikan keberhasilan Rasulullah SAW dalam memerintahkan di Madinah. Salah satunya yaitu pembentukan karakter masyarakat baru, mendirikan masjid, mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, dan banyak lagi yang belum dapat kami jabarkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, depan. Untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosakinah Hayati Daulay, perwakilan dari kelompok 2.
kami telah mendiskusikan tentang gangguan dan ancaman pemerintahan yang dialami Rasulullah. Yang pertama, ancaman dari orang munafik. Yang kedua, ancaman dari orang Yahudi. Yang ketiga, ancaman dari orang Quraisy. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 3. Sebutkan perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu beberapa perang yang terjadi antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Yang pertama perang Badar, kedua perang Uhud, ketiga perang Ahzab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, sekalian, berhubung diskusi kita telah rampung dan setiap kelompok diskusi telah membacakan hasil diskusinya yang luar biasa, maka untuk itu kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan merefleksi apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala kegiatan ataupun pembelajaran kita ambil ibrah ataupun hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana suri tauladan Nabi Muhammad dalam memerintah, bermasyarakat, menerima kaum minoritas. Itu yang tercermin dalam keteladanan akhlakul karimah Rasulullah SAW. Dia menerima orang-orang yang tidak seagama dengan kita, memperlakukannya dengan baik. Namun di sana sini tetap ada tantangan dan hambatan. Untuk itu, untuk pelajaran berikutnya, coba anak-anakku sekalian baca tentang Fathul Makkah. Baca-baca dulu, cari sumbernya tentang Fathul Makkah. Itu menjadi pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.